Thohir sebut Maes Hilgers cedera hamstring. Kabar buruk untuk timnas Indonesia, Maes Hilgers tidak bisa memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan Maes Hilgers mengalami cedera. Bek berusia 23 tahun itu menderita masalah pada hamstringnya. Akibatnya, Maes Hilgers bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Selain itu, Maes Hilgers juga tidak bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di SCGBK dalam laga ke-6 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Maes Hilgers mengalami cedera hamstring ketika membela FC Twente. Kejadian itu terjadi saat berhadapan dengan Willem II di Liga Belanda pada 2 November tahun 2024. Tentu dengan cederanya beberapa pemain, Maes Hilgers kemarin di pertandingan terakhir bersama FC Twente ada hamstring, sepertinya tidak akan memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan absennya Maes Hilgers, maka jumlahnya berkurang menjadi 26 nama. Erick Thohir tengah mengupayakan Kevin Dicke untuk bisa membela timnas Indonesia sejak melawan Jepang. Bek FC Copenhagen di Denmark itu masih merampungkan proses naturalisasinya. Kevin Dicke resmi jadi warga negara Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menyambut gembira Kevin Dicke yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI yang bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kedatangan Kevin Dicke yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Europa Conference League, sangat kita butuhkan, kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Kevin Dicke bersama dua pemain sepak bola yang akan memperkuat timnas putri Indonesia Estella Raquel Lopati dan Noi Johanna Christina Cornelia Latomu resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar RI di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November tahun 2024. Erick menyampaikan terima kasih atas proses naturalisasi para pemain yang cepat berkat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI maupun Dirjen AHA dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Ia mengatakan, Kevin Dicke juga sudah melakukan proses pembuatan kartu tanda penduduk KTP dan paspor. Selanjutnya, kata dia, Kevin akan melakukan proses perpindahan federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, dengan kehadiran bek tangguh berusia 28 tahun itu, lini pertahanan skuad Garuda akan semakin tebal menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Tak hanya di dua laga kandang kita mendatang, tapi di laga-laga lain, ujarnya. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting dalam perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. PSSI usahakan Kevin Dicke main lawan Jepang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday kelima grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia pada 15 November mendatang. Kevin Dicke diharapkan dapat diturunkan di laga tersebut. Hal ini diterangkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir, yang mengindikasikan bahwa masih ada harapan Kevin Dicke dapat membela timnas Indonesia saat melawan Jepang. Maka dari itu, PSSI gerak cepat untuk mengurus administrasinya. Apakah Kevin Dicke bisa bermain melawan Jepang? Kami sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya rencana mungkin hari ini. Karena kemarin suratnya sudah keluar Perpres. Jadi kami sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Kata Erick Thohir kepada awak media di Jakarta Jumat 8 November. Dan kembali saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam negeri, main di luar, main di mana, kakeknya siapa, bapaknya siapa, tidak perlu diperdebatkan lagi.
karena ini anak bangsa, tandasnya. Sebelumnya DPR RI telah resmi menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada Kevin Dix. Persetujuan tersebut diketuk dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa 5 November. Proses naturalisasi Kevin Dix sengaja dikebut PSSI. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengharapkan Big FC Copenhagen itu sudah bisa main saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berdasarkan pemaparan Menpora Dito Aryo Tejo, Kevin Dix seharusnya melaksanakan sumpah WNI di Denmark pada 7 November waktu setempat. Namun nyatanya, hingga artikel ini tayang, Dix masih belum mengucap sumpah. Bagaimana kondisi rumput Stadion GBK saat ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK menjelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana hasil inspeksi kondisi subbut menjelang pertandingan itu? Laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. SGBK akan menjadi venue dua pertandingan itu pada 15 dan 19 November tahun 2024 mendatang. Satu pekan menjelang laga pertama melawan Jepang, Erick datang ke SGBK untuk meninjau kesiapan lapangan, Jumat 8 November 2024. Ketua Umum PSSI itu datang bersama rombongannya, termasuk Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Yunus Nusi dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo. Menurut pantauan di lokasi, Erick bersama rombongannya datang sekira pukul 13.20 WIB. Begitu tiba, Erick langsung masuk melalui pintu kuning dan mengecek kondisi rumput. Pada momen itu, Erick, Yunus, dan Rahmadi sesekali menyentuh rumput lapangan SGBK. Mereka juga sesekali bercakap-cakap. Disinyalir, pembicaraan itu mengenai kondisi lapangan. Saya didamping Pak Sekjen PSSI, Pak Dirut PPK GBK di sini. Alhamdulillah kondisi rumput itu, saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius, dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Kata Erick kepada wartawan di SGBK, Jakarta, Jumat 8 November 2024. Semangat dan antusiasme supporter yang sangat ditunggu. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga sangat mencuri antusiasme para pendukung dengan terjualnya habis tiket yang akan diselenggarakan di kandang Keramat Gelora Bung Karno. Menjelang pertandingan, para supporter telah siap memenuhi setiap bangku kosong di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka sudah tak sabar untuk mendukung dengan memberikan semangat dan tekad juang yang disalurkan melalui setiap lantunan sorak-sorai.